Aku merasa Tuhan tidak memilih aku. Inilah kisah Marko, pemuda berusia 24 tahun dari kota kecil di Kroasia. Sejak kecil ia dibesarkan dalam keluarga yang keras dan menuntut. Ibunya sangat perfeksionis, sedangkan ayahnya jarang menunjukkan kasih sayang. Prestasinya selalu menjadi ukuran nilai tentang dirinya. Ketika Marko gagal masuk fakultas teknik yang diinginkan oleh keluarganya, ia menyalahkan dirinya sendiri. Ia berkata, "Saya berdoa setiap hari, tapi Tuhan tidak pernah mau menjawab. Mungkin memang saya bukan pilihan Tuhan." Ia mulai menarik diri dari teman, berhenti dari pelayanan musik di gereja, dan perlahan masuk ke tahap depresi. Setiap pagi ia bangun dengan rasa yang hampa. Ia merasa hidupnya tanpa tujuan dan tanpa arah. Akhirnya seorang pastor parokinya menyarankan untuk ikut ziarah ke Roma. "Kamu mungkin tidak mencari Tuhan, tapi biarkan Tuhan yang menemukan kamu," kata pastornya. Marko pun setuju tanpa ekspektasi apapun. Hari itu, rombongan mereka tiba di Basilika Santo Petrus. Tempat itu penuh dengan peziarah dari seluruh dunia. Marko merasa asing, capek, dan masih tenggelam dalam pikiran yang kelam. Ketika mereka memasuki antrian menuju Confessio, tempat makam Santo Petrus, ia melihat hal yang tak terduga. Seorang ibu menangis sambil memegang rosario. Seorang pria berlutut lama meskipun kakinya sakit. Dan seorang anak kecil menempelkan foto ayahnya yang sakit di pagar altar. Seorang remaja dari Asia memejamkan mata sambil berdoa penuh harap. Seorang nenek memegang foto cucunya yang hilang arah hidupnya. Marko menatap mereka satu persatu. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Mereka pun terluka, tapi mereka tetap datang. Saat mereka dekat ke Religio Santo Petrus, hatinya seperti disentuh dari dalam. Ia tidak mau berdoa apapun. Ia hanya berdiri, memandang lilin-lilin yang menyala. Dan di sanalah ia mendengar kalimat itu, bukan dengan telinga, tetapi di dalam hatinya. "Petrus gagal 3 kali, tapi aku tetap memanggilnya, dan aku memanggilmu juga." Dada Marko seketika menjadi panas, bukan sakit, melainkan seperti kehangatan lembut yang menembus luka terdalamnya. Air matanya mengalir tanpa ia bisa tahan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bersama Tuhan, bukan sekedar mengenal Tuhan secara teori. Ia sadar, saya tidak gagal, saya hanya belum selesai. Saat keluar dari Basilika, teman-temannya melihat Marko tersenyum, senyuman yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Dalam kesaksiannya, ia menutup dengan kalimat, "Saya datang sebagai orang yang hancur, tetapi saya pulang sebagai orang yang dicintai."